Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Mulyana. Ini saya akan mengaudit internal pada kasus skimming di Bank BUMN di tahun 2022 hingga tahun 2024. Nah, deteksi dan pencegahan risiko kejahatan cyber di perbankan di Indonesia. Gitu. Nah, latar belakang itu pada tahun 2022 sampai 2024, beberapa bank BUMN besar di Indonesia seperti Bank Mandiri dan Bank BRI menghadapi serangan skimming yang mengakibatkan pencurian data nasabah dan penyalahgunaan informasi kartu debit, dan skimming terjadi melalui pemasangan perangkat di mesin ATM yang memungkinkan pencurian informasi kartu nasabah gitu. Dan pentingnya peran audit ini, audit internal memiliki peran yang sangat penting bagi dalam pengawasan keamanan TI di sektor perbankan untuk mencegah kejadian keamanan dan ancaman cyber yang dapat membahayakan data nasabah gitu dan operasional bank. Dan berikut adalah beberapa alasan mengapa peran audit internal itu sangat penting gitu. Nah, yang pertama itu mengawasi pengendalian akses dan perlindungan data gitu. Dan yang kedua itu mengevaluasi keamanan proses IT dan respon insiden gitu. Dan ini itu ada pencegahan terjadinya skimming gitu. Dan pencegahan terjadinya skimming itu yang pertama itu ada audit fisik pada mesin ATM gitu. Yang kedua ada penggunaan teknologi deteksi penipuan dan anomali. Dan yang ketiga itu ada pemantauan real time dan sistem logging. Yang keempat itu ada audit teknis pada sistem perbankan elektronik gitu. Dan ini alat dan metode audit yang dapat digunakan untuk mendeteksi kerentanan pada sistem IT seperti penilaian kerentanan, pengujian, penetrasi, serta audit pada jaringan ATM gitu. Dan yang pertama itu penilaian kerentanan atau VA. Dan definisinya itu ada penilaian kerentanan adalah proses identifikasi dan evaluasi kerentanan dalam sistem aplikasi, jaringan, dan perangkat keras untuk menentukan titik-titik lemah yang mungkin bisa dieksploitasi gitu. Dan yang kedua itu ada pengujian penetrasi atau pen test gitu. Dan definisinya itu kemudian testing adalah simulasi serangan pada sistem IT gitu untuk mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan gitu. Pen test ini bertujuan untuk memahami bagaimana serangan bisa dilakukan dan bagaimana sistem meresponnya gitu. Dan yang ketiga itu audit keamanan jaringan. Nah, ini yang paling penting nih, audit keamanan jaringan nih. Nah, audit ini adalah evaluasi terhadap keamanan jaringan termasuk akses, konfigurasi, firewall, ekspansi data, dan perangkat keamanan lainnya yang terhubung dalam sistem TI gitu. Dan ini adalah pencegahan terjadinya skimming nih. Dan yang pertama audit fisik pada mesin ATM, dan kedua itu penggunaan teknologi deteksi penipuan dan anomali, yang ketiga itu pemantauan real time dan sistem logging gitu. Yang keempat itu audit teknis pada sistem perbankan elektronik gitu. Dan audit fisik pada mesin ATM, tim audit harus melakukan pemeriksaan fisik secara berkala pada setiap mesin ATM-nya gitu. Dan penggunaan teknologi deteksi penipuan dan anomali ini ada bank sebaiknya menggunakan teknologi deteksi aktivitas yang menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa gitu. Misalnya pemeriksaan tunai dalam jumlah besar dalam waktu singkat atau transaksi di lokasi geografis yang tidak sesuai dengan profil nasabahnya gitu. Dan yang ketiga itu pemantauan real time dan sistem logging gitu. Audit internal harus memastikan bahwa bank ini memiliki sistem pemantauan real time gitu. Dan yang keempat itu audit teknis pada sistem perbankan elektronik gitu. Selain ATM, sistem perbankan elektronik seperti mobile banking atau internet banking juga rentan terhadap skimming gitu ataupun pengembalian akun gitu. Dan ini nih indikator resiko atau red flags yang bisa diidentifikasi oleh tim audit gitu. Dan yang pertama itu akses atau aktivitas tidak biasa oleh pengguna internet gitu. Dan tindakan audit ini tim audit juga harus melakukan pemantauan akses pengguna internet gitu, internal gitu, secara rutin dan memastikan bahwa kontrol akses berbasis peran sudah diterapkan dengan baik gitu. Dan yang kedua itu ada anomali dalam laporan keuangan atau perhitungan saldo nasabah gitu. Dan
dan ketidakcocokan dalam saldo akun nasabah atau laporan keuangan gitu. Lainnya dapat menjadi tanda bahwa sistem mengalami manipulasi atau ada kesalahan yang disengaja dalam pelaporannya gitu. Yang ke ini rekomendasi perbaikan nih. Rekomendasinya itu penerapan teknologi kartu berbasis chip atau EMV gitu. Nah, kartu berbasis chip atau EMV ini memiliki teknologi yang lebih aman dibandingkan kartu magnet tradisional gitu. Dan apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu mengurangi resiko pencurian data melalui skimming karena kartu berbasis chip lebih sulit dipalsukan dibandingkan kartu dengan pita magnetik gitu. Dan langkah implementasinya itu bank harus memastikan bahwa seluruh ATM sudah mendukung kartu berbasis chip dan secara bertahap mengganti kartu nasabah yang masih menggunakan pita magnet gitu. Dan selain itu edukasi bagi konsumen juga diperlukan untuk memahami manfaat dan cara penggunaan kartu chip gitu. Dan ini nih pentingnya pelatihan dan sosialisasi pada nasabah tentang tanda-tandanya skimming dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan nih. Nah, yang pertama itu meningkatkan kesadaran nasabah terhadap resiko skimming gitu. Yang kedua, mendorong nasabah untuk mengenali tanda-tanda skimming di mesin ATM gitu. Yang ketiga itu mendorong praktik keamanan yang lebih baik oleh nasabah dan kawasan ATM gitu. Dan ini nih apa sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya itu eh, upaya pencegahan skimming dan kejahatan cyber dalam perbankan membutuhkan peran aktif dari bank maupun nasabah gitu. Dan bank perlu menerapkan berbagai langkah teknis dan prosedur gitu seperti penerapan kartu berbasis chip, pemasangan perangkat anti skimming, penguatan sistem pemantauan dan penerapan prosedur keamanan cyber yang ketat gitu. Di sisi lain juga edukasi sosialisasi pada nasabah mengenai tanda-tanda skimming dan tindakan pencegahan juga sangat penting gitu. Dengan membekali nasabah dengan informasi dan risiko dan praktik keamanan, bank dapat membantu mereka mengenal potensi ancaman serta mengambil tindakan pencegahan yang tepat gitu. Ini tidak hanya mengurangi ekonomi finansial tapi juga meningkatkan kepercayaan dan rasa aman nasabah dalam menggunakan layanan perbankan. Gitu. Pendekatan ini yang kolaboratif ini yang melibatkan perlindungan teknologi yang canggih serta kesadaran pengguna gitu adalah langkah kunci untuk menciptakan lingkungan perbankan yang lebih aman dan ancam skimming dan kejahatan cyber gitu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.